Wakil Ketua Komisi 10 Dede Yusuf menyindir keras Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat kerja Komisi 10 dengan Kemendikbudristek. Dede Yusuf menilai penjelasan Nadiem Makarim sama sekali tidak menyentuh substansi tuntutan mahasiswa terkait meroketnya uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri. Di akhir paparannya, Nadiem menyinggung kenaikan signifikan jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK bagi mahasiswa yang kurang mampu dari 3 triliun menjadi 13 triliun rupiah. Jadi sangat jelas bahwa prinsip dasar pembiayaan atau unit biaya daripada perguruan tinggi adalah keadilan sosial, adalah afirmatif, di mana kita lihat ledakan lompatan jumlah KIPK per tahun meningkat secara konsisten sampai sekarang sudah menjadi 11 triliun ya Bu. Anggaran 13 triliun yang tadinya 2020 hanya sekitar 3 atau 4 triliun. Jadi ini lompatan yang luar biasa, dan itu adalah fokus kita kepada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Itu yang benar-benar harus dilindungi, dan kita melihat kebijakan UKT ini tidak akan berdampak bagi klasifikasi UKT di tingkat-tingkat rendah. Yang hanya akan berdampak adalah untuk tingkat menengah dan tingkat atas. Kalau dari paparan hari ini kelihatannya aman-aman saja ya. Tapi kenapa di luar ini masih begitu banyak sekali masalah yang cukup naik. Mungkin yang menggelitik kita semua adalah kenapa tiba-tiba serempak PTNBH itu menaikkan pada tahun ini. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Selain itu, anggota Dewan juga mendesak Mendikbudristek untuk mencabut 2 peraturan yang menjadi sebab UKT naik dan diprotes banyak mahasiswa. Yakni, pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang status perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan sehingga menyebabkan perguruan tinggi negeri melakukan pengadaan sendiri. Kedua, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional perguruan tinggi. Desakan ini adalah hasil kesimpulan pertemuan antara Komisi 10 dengan perwakilan mahasiswa sehari sebelumnya saat memprotes kenaikan UKT. Terkait dengan urusan UKT dan IP yang tadi sudah kita bahas dan kita jelaskan, bahkan kita sudah menerima aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Tentunya di forum yang terhormat ini kita sama-sama memberikan penghargaan kepada adik-adik mahasiswa yang bahkan sempat dilaporkan ke polisi gitu ya. Tapi tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah membela adik-adik kelasnya supaya mereka diperlakukan secara adil dan aspirasinya itu diserap oleh pihak rektorat. Yang saya sangat sayangkan adalah, karena waktunya singkat kita to the point aja langsung, adalah bagaimana mungkin Permen nomor 2 tahun 2024 yang diundangkan tanggal 19 Januari 2024 itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di tingkat rektorat. Ini kan kalau rektorat ini kan rata-rata S3 semua ya, gitu ya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sehingga banyak sekali PTN-PTN yang tidak paham. Apakah memang tidak ada sosialisasinya kepada mereka? Apakah tidak ada diskusinya dengan pihak rektoratnya, sehingga menimbulkan kekisruhan seperti yang terjadi sekarang ini. Setelah mendengar berbagai masukan anggota Dewan, Nadiem berjanji pihaknya akan mengevaluasi kenaikan-kenaikan UKT yang tidak wajar yang selama ini menjadi pemicu protes para mahasiswa. Selain itu, Nadiem juga akan memastikan upaya mahasiswa untuk naik banding, yakni kesempatan seorang mahasiswa untuk mengoreksi nilai UTK-nya yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya. Beberapa poin yang mungkin saya dapatkan adalah, poin pertama yang sangat jelas adalah banyak sekali sekarang anggota Komisi 10 yang sebenarnya pas mendengar prinsip dasar dari kebijakan ini secara prinsip setuju, tetapi seperti yang diberikan masukan dari berbagai anggota, implementasi daripada kebijakan ini yang masih perlu disempurnakan. Karena itu kami sangat setuju, dan karena itu kami akan turun ke lapangan, kami akan mengevaluasi kembali kenaikan-kenaikan. Pertama, kenaikan-kenaikan yang tidak wajar, itu yang akan pertama kami evaluasi. Kedua, kami akan memastikan bahwa proses
appeal atau naik banding bagi mahasiswa yang mungkin merasa mereka tidak di dalam tangga UKT yang tepat itu terlaksana dengan baik. Ketiga, untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapatnya secara tertib, untuk melindungi mereka dari misalnya tadi ancaman baik dari dilaporkan ke polisi atau kehilangan atau diancam kehilangan KIPK-nya, itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi. Ini adalah hak mahasiswa untuk protes, untuk mengkritik, dan juga untuk datang ke DPR untuk bisa ataupun ke kementerian untuk bisa menyuarakan pendapatnya. Jadi ini penting sekali untuk bisa dilindungi. Dan keempat adalah terus berjuang untuk bagaimana meningkatkan jumlah KIP, kualitas penerimaan KIP, dan juga menyelesaikan berbagai macam proses pencairan, proses kriteria, dan lain-lain yang sekarang patut disempurnakan. Akhirnya, perjuangan para mahasiswa yang memprotes keras kenaikan UKT secara membabi buta itu membuahkan hasil. Pendidikan tinggi memang seharusnya untuk semua orang, bukan hanya bagi mereka yang mampu. Karena terkait pemerataan pendidikan tinggi, tidak boleh seorang pun yang tertinggal. Leave no one behind. Men of our time.